pakai gambarku? Kenapa kau pakai gambarku? Balikan itu gambarku tuh. Hei, kenapa kau pakai foto orang? Kenapa kamu nggak pakai foto sendiri? Kembalikan itu foto saya. Kembalikan itu. Kembalikan. Kembalikan foto saya. Kamu ini pencuri nih, mencuri foto orang kamu. Kamu bisa kena pidana loh kamu. Mau kamu dipidanakan? Berani-beraninya kamu. Mana Allahmu? Mana Allahmu? Tunjukkan Allahmu. Mana Allahmu? Mana Allahmu? Tunjukkan Allahmu yang mana dengan namanya. Mana Allahmu? Mana Allahmu? Kamu aja nggak punya Allah. Kamu nggak punya Allah. Mana tunjukkan Allahmu? Indonesia. Orang Arabnya saja tidak pernah mengklaim kata Allah. Lah kamu orang Indonesia. Aqua. Aqua itu tuh bahasa Yunani tuh. Lu jangan pakai kata aqua. Itu bahasa Yunani tuh. Kok pakai pula bahasa Yunani? Bikin namamu Bejo. Udah cocok kok Bejo. Itu memang cocok. Orang Indo. Gimana? Siap. Ya. Jadi, cai, bikin kau, jangan juga cai. Kalau di orang Jawa gimana? Bukan Jawa Barat, itu Sunda tuh. Jadi jangan sotoy di sini. Ada pula bahasa mau kau klaim. Gimana kau? Matematik jangan kau pakai itu. Semua elemen yang ada di dalam kehidupan kamu, pastikan itu buatan kamu sendiri. Ngerti kamu? Buatan dari bangsa kamu. Orang Arabnya aja santai. Kamu bayangin, ada nggak orang di Arab sana mengklaim, jangan kalian pakai kata Allah, jangan kalian pakai bahasa Arab. Cuman di Konoha itu terjadi. Kampungnya ngampung banget. Nggak lihat nih, mas gua nih, mas Mekah ini. Macam-macam. Gimana sih? Apa ini? Iya, Malaysia aja itu sudah kalah dalam pengadilan gitu loh. Kenapa kalah? Tahu nggak penyebab kalah? Ada di dalam kitab kalian yang namanya Al-Hajj 40. Nama Allah itu sudah disebutkan di gereja. Jadi kalau Tuhanmu saja sudah membenarkan kata Allah sudah disebutkan di gereja, kamu jangan banyak bacot. Ngerti? Jangan pula kau sok tahu gitu loh. Udah nggak tahu apa-apa sok tahu. Naik aja Putrajaya. Naik. Naik kamu, jangan pakai gambar saya kamu. Tunjukkan Allahmu yang mana? Mana Allahmu? Tunjukkan dia dengan KTP-nya Allah. Saya bisa tunjukkan nama saya di KTP saya, kamu nggak bisa nunjukkan. Nggak ada itu. Mana? Jadi harus ada kalau mau mengklaim itu dirinya, ya minimal punya sertifikat lah. Masa tulisan aja kalian klaim? Mana katanya? Mana? Kata Allah punya agama Islam mana? Mana? Ini gara-gara si Aldo ini ya teman-teman, dia ini mau jual buku. Udah saya bilang, si Aldo itu mau jual buku, makanya dia sengaja pakai video-video orang, postingannya. Ya kenapa? Ya karena dia nggak mampu menjelaskan imannya sendiri. Nih lihat nih, ya download free books ya. Apalagi nih, tapi jualan. Gimana ini? Link Pesita Store. Dia ini apa? Bukan unitarian, bukan. Ini Nasrani. Dia ini Nasrani, sekte Nasrani. Nah, emangnya Nasrani masih ada? Ada.
Apa ini? Ya, orang-orang kayak gini nih kok kalian percaya? Ini cari makan dari sini. Sok-sok mau jadi penerjemah. Lu nggak percaya perjanjian lama, dia aja nggak percaya Tuhan. Gimana? Jangankan perjanjian lama, dia Tuhan aja dia nggak percaya. Gitu, ya. Nih, ya dia namanya kan Aldo, apa nama dia? Aldo Pesita, ya kan? Betul kan? Gaya namanya Aldo Pesita. Kita lihat ya. Dia di sini kan dikatakan ya, kitab Pesita adalah versi Alkitab standar bahasa Syria atau Aramaik. Diperkirakan abad 1 sampai abad 2 Masehi. Perjanjian lama Pesita kemungkinan diterjemahkan pada abad kedua. Naskah perjanjian baru tertua yang ada berasal di abad kelima. Ya, perjanjian lama Pesita kemungkinan diterjemahkan di abad kedua, sedangkan perjanjian baru di abad kelima. Pertanyaan saya, dia punya nggak manuskripnya? Punya nggak dia manuskripnya? Kalau dia tidak punya manuskripnya, ya dikatakan bahasa Aramaik. Ya kalau dia tidak punya manuskripnya, ya kita katakan apa? Ini hanyalah abal-abal. Kitab itu semua dari dulu ya, dari bahasa Yunani gitu loh. Jadi nggak usah aneh-aneh dia itu. Dan dikatakan di sini ya, perjanjian baru tertua kata dia ini ada di abad kelima. Perjanjian baru tertua berasal dari abad kelima. Di mana ada perjanjian baru abad kelima? Nih. Jadi kalau kalian mau dibodoh-bodohin orang yang bodoh, yang tidak ada sinkronnya dengan keberadaan kitabnya, ya selamat, kalian sudah masuk ke dalam jurang bidat. Jadi kalian kalau mau juga nangkring di roomnya si Aldo Pesita, ya udah selamat tersesat di sana. Gitu. Naik aja ke atas Pak kalau mau bertanya. Gerejanya sudah sampai ke Indonesia Kak? Nggak tahu aku. Dia itu agama Nasrani. Gitu ya. Ya udah debat sama Aldo aja, kau nggak usah keluar-keluar di sini. Lah saya di keluar-keluar di room saya lah. Diajar keluar-keluar di roomnya. Ya iya, mana mungkin ada orang bisa keluar-keluar di roomnya orang lain. Putra. Coba lu teriak-teriak di rumah orang, lu diusir. Itu ya. Takut. Kalau nggak berdebat artinya takut, ya berarti sama Tuhan artinya kamu nggak boleh debat dong. Iya, berarti kalau takut itu artinya nggak mau debat, berarti kau sama Tuhan nggak boleh debat, betul kan? Karena nggak debat artinya kan takut. Jadi kamu jangan lagi mendebat Tuhanmu. Kerjakan An-Anfal ayat 12. Kerjakanlah An-Anfal ayat 12 atau Taubah 21. Kamu nggak mau berdebat dengan Tuhan kamu kan? Langsung kerjakan perintahnya, jangan berdebat lagi. Gitu loh. Salam. Gitu. Ini ya kalau yang mau nanya Matius 21, kamu naik aja ke atas. Takut tertular sama seorang Aldo. Dia itu udah pernah naik ke roomku, pernah narasi dia mengatakan seperti ini ya. Kurang lebih coba suruhlah dia ingat. Ya, dia bilang manusia itu dari setengah ikan salmon. Bayangin. Percaya lu sama orang kayak gitu?
Kamu percaya sama orang kayak gitu? Gue sih nggak percaya. Gitu ya. Untuk apa kamu percaya sama orang-orang yang nggak jelas-jelas kayak gitu? Mana rantai nih lah, nih, mas gue nih. Kenapa lo? Bun pengen nanya tapi nggak enak kalau naik bun. Silakan mau bertanya apa? Thank you. Jadi gini ya maksud aku ya, kalau kalian mau tanya, tapi jangan tanya ayat ini apa penjelasannya, bukan gitu. Cara bertanya ya, kalau kamu mau tahu ayat, dibaca ayatnya. Karena kita sama-sama tahu membaca gitu ya. Tapi ada sesuatu yang tidak kamu ketahui, kamu boleh naik ke atas gitu loh. Oke? Ada apa? Kamu bertanya apa? Cie malu lawan Aldo, takutnya. Kamu takut nggak sama macan? Kamu takut nggak sama macan? Lawan Aldo aja takut. Ya kamu coba, kalau kamu memang nggak takut, kamu lawan macan. Karena coba berdebat sama macan, berani nggak? Berarti kamu takut. Kamu berani nggak lawan macan? Nah, udah. Kau itu puas aja sana, puas aja. Puasa kalau bisa 24 jam. Kenapa? Mulutku kotor. Kamu tuh pasti takut sama macan. Coba debat sama macan. Berani nggak kamu debat sama macan? Tuh ya. Di sini jangan kayak anak-anak. Cie tahu itu kayak anak-anak, say. Ya. Hidup tuh jangan kayak anak-anak. Kayak modelan kamu itu bukan ditakutin, tapi nyebelin. Gitu. Di blok aja bun, jangan lah, lumayan di sini buat mainan. Nggak boleh. Iya. Jadi kalau memang ya junjungan kalian kayak gitu, ya kalian itu akan menarasikan hal yang sama. Gitu. Kata Romo dulu Septuaginta digerejain barat, diterjemahin gereja barat Vulgata, ke timur Pesita. Dari bahasa apa? Dari bahasa apa? Yunani kan? Dari bahasa apa dulu diterjemahin? Gini ya teman-teman ya, kitab itu diterjemahkan bukan hanya dari satu bahasa saja, gitu loh. Kitab itu di semua bahasa. Di Indonesia ini bahasa Indonesia, gitu loh. Semua asal mulanya dari mana? Dari Yunani. Nah, kalau kamu tadi baca ya melalui Wikipedia, Pesita itu abad 1, Septuaginta itu abad 3 sebelum Masehi, lebih tua. Oh, kalau mau tahu, gitu loh. Jadi duluan mana Pesita dengan Septuaginta, gitu. Semua juga dari bahasa Yunani. Karena apa? Karena kalian kalau menemukan di atas tiang salibnya Tuhan Yesus itu ada 3 bahasa. Coba kalian tahu nggak bahasa apa aja? Karena memang saat itu yang dipakai itu bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani, gitu loh. Kalaupun penerjemahannya ya kakak ya, penerjemahannya itu sebenarnya belum ada di abad 1. Jadi ini adalah peristiwa yang terjadi di zamannya bapak-bapak gereja gitu. Waktu peristiwa Konsili Kartago itu akhir abad keempat, tahun 390-an sampai 400 berapa gitu, abad 5. Jadi abad 4 sampai abad 5 disitulah Konsili Kartago itu terjadi. Jadi beberapa sinode itu berkonsili gitu ya. Apa ini takutin apa? Naik aja, koma. Mau bertanya tuh naik aja gitu. Salam. Maksudnya gimana Bunda?
Iya kan tadi aku juga udah jelaskan ya. Sebelumnya ini tuh nggak ada kanon Alkitab tuh nggak ada kayak gini. Sebelumnya ya nih kalau kalian mau lihat Septuaginta ini, nih LXX itu ini. Nih kalau kalian mau tahu Septuaginta itu ini. Jadi sejak semula isi Septuaginta nih, saya tunjukin ya. Isi kitab-kitabnya ya. Septuaginta perbandingannya nih ya, Road Bible Study ini dikasih mom ini nih. Ya nih LXX itulah Septuaginta, disebut Septuaginta. Nah jumlah kitabnya nih, yang Katolik ini Protestan nih. Nih, sampai sini. Ini perjanjian lama. Gitu loh. Nah, nih ini semuanya adalah Old Testament. Nah, ini baru. Ini yang mana ini? Bentar. Sorry. Ya, ini perjanjian lama. Ya. Ini Old Testament. Inilah yang dari Septuaginta. Tuh ya, mulai dari Genesis tuh Kejadian sampai ke sini Daniel. Bahkan Makabe itu ada 3 Makabe, mereka 2 Makabe. Nah kalau dari Protestan sendiri itu tidak ada Makabe di sini, hanya sampai di sini saja Maleaki. Ini kalian nggak ada itu ya. Jadi kalau ada yang mau mengatakan bahwa kitab kita ini dikatakan kitab berbeda dengan yang lain, sebenarnya nggak ada yang berbeda, sama. Genesis tuh sama, cuman beda di sini aja. Di kitab tambahan yang namanya Anagenos Komena itu dimulai dari sini, dari Maleaki sini. Mana Maleaki? Oke. Nah, ini Makabe, nih Ezra. Nah, ini tuh, nih Tobit, Judit ada. Nah, di sini tidak ada memang. Jadi langsung Samuel, Nehemia, Mazmur, nih sampai si Maleaki. Tapi kita ini sampai ke sini. Nih ya. Ini urutannya seperti ini, teman-teman. Nih ya. Jadi dari sini Yosua, Hakim-hakim, Rut, 1, 2, 3, 4 raja-raja, ya kan? Nih, sampai ke sini. Tuh. Dan ini tuh lengkap. Oh. Urutannya seperti ini memang, seperti ini. Nah, kalau yang ini dia Deuterokanonika yang ini. Deuterokanonika itu ini ya, dari sini nih. Dari sini. Oh, sorry. Deuterokanonika itu dari bentar. Nih Judit. Tobit, Judit. Ini tuh Deuterokanonika. Jadi urutannya tuh seperti ini, teman-teman. Nggak seperti ini. Nah, ini kan urutannya begini. Nah, ini beda. Gitu. Ya. Nah, ini satu hal lagi yang mau aku kasih tahu. Penulis kitab Tobit, misalnya Makabe, Tobit, Judit, Sirak, kenapa itu tidak dikatakan menjadi sumber iman dari kekristenan? Karena Tobit dengan Judit dan Makabe dan Sirak, Baruk itu bukan nabi. Mereka adalah orang-orang jujur atau orang-orang benar di hadapan Tuhan, tetapi bukan nabi. Makanya kenapa teman-teman Protestan tidak menganggap itu sebagai salah satu sumber iman gitu. Karena itu bukan nabi. Itu aja alasannya. Tetapi itu layak dibaca dan patut dibaca untuk menselaraskan pengetahuan kamu bahwa Alkitab itu tidak terhenti sampai Maleaki. Jadi itu masih nyambung ke Matius. Gitu. Ya, makanya disebut namanya Anagenos Komena. Tapi teman-teman Katolik bilangnya Deuterokanonika gitu. Astaga bunda, lehernya orang kaya. Jangan main-main kau. Oh, jangan main-main sama orang kaya.
Jadi yang bilang-bilang gua ngemis-ngemis ya, lu pikir dulu sekali-sekali. Jangan kau bilang aku nih orang miskin. Mau apa lu? Ya. Tidak bisa dijadikan landasan dogma, tetapi itu sebagai jembatan ya yang menghubungkan dari Maleaki si Onti canda sayang ya. Jadi menghubungkan dari Maleaki sampai ke Matius. Dan kalau kalian baca, nah saya punya ketiga kitab itu. Inilah tadi Septuaginta. Ini tuh ada Deuterokanonika yang saya bilang udah hilang depannya, tapi ini ada tuh. Nah ini tuh ada yang namanya Deuterokanonika. Sabar ya. Nih, saya punya ketiga kitab ini gitu loh. Nah, ini sama ini. Bahkan saya punya kitab suci orang lain juga. Ya, nih. Saya punya kitabnya. Jadi kalau kalian itu mau tahu kenapa teman-teman Protestan itu dia tidak menggunakan Deuterokanonika atau Anagenos Komena, ya karena itu memang bukan jadi landasan iman, landasan pengajaran kita gitu loh. Oke, namun itu baik kita baca. Jadi nanti misalnya contoh kita buka Tobit ya. Apa Bun, tapi itu masuk kanon? Masuk. Sejak semula udah saya bilang tadi kanon Alkitab itu urutannya tuh seperti ini tadi yang saya tunjuk ini tuh loh. Di aku bersimpan. Tunggu ya. Jadi sejak semula seperti ini. Ini tadi. Sejak semula kanonisasi Alkitab yang tadi saya tunjukkan yang dari Ortodok Old Testament ya. Seperti ini. Ini masuk. Gitu loh. Ini. Jadi kanon itu sejak semula itu begini urutannya. Ini. Seperti ini urutannya. Ini. Ya. Jadi kalian tahu. Namun, kenapa tidak diambil sumber iman kita itu misal dari sini ya. Dari Judith, Tobit atau mana nih? Banyak Sirak ya, Baruk nih. Kenapa nggak dari sini? Karena Baruk ini bukan nabi, ya, hanya dari nabi saja gitu loh. Nah, ini juga bagus ya. Ini juga bagus ya. Supaya kita itu sama-sama tahu. Jadi seperti apa sih dulu kitab suci? Kitab suci itu dulu nggak pernah kayak gini bentuknya. Kitab suci itu dulu bentuknya itu adalah gulungan-gulungan perkamen. Ya, kalau kalian tahu, kitab Henok itu nggak ada. Kitab Henok itu nggak ada. Jadi gini, kriteria kanonisasi Alkitab yang pertama, ajarannya itu harus diajarkan di semua gereja semesta. Jadi kalau kitab Henok ini kan tidak diajarkan di semua gereja semesta dan itu tidak masuk dalam kanonisasi Alkitab. Itu. Syarat yang paling utama itu adalah satu, dia diajarkan di semua gereja. Yang kedua, ya, penulisnya itu harus dari para nabi dan para rasul yang sejaman. Gitu. Jadi ada konfirmasi. Gitu. Kalau kalian baca misalnya ya, kalian coba nanti sekali-sekali kalian baca deh atau kalian beli ya kitab Deuterokanonika. Nah, itu tidak menceritakan tentang perintah Allah atau hukum-hukum Allah atau nubuatan-nubuatan Allah. Gitu. Harus ya Bun. Itu apa? Saya nggak tahu itu apa. Salam Ciciano, Ani. Semangat melayani kakak. Terima kasih. Ya. Kitab Taurat Kristen dengan Yahudi sama nggak? Orang Yahudi ngambil Taurat itu dari Kristen. Saya kasih tahu kamu, yang namanya Masorah, teks Masoret, itu ngambilnya dari mana? Dari orang Kristen. Tuh. Ya, jadi kalau kamu bilang sama, ya kurang lebih mereka itu
menyadur kitab mereka, ya kamu cari ya teks Masora itu tahun berapa. Mereka itu menyadur dari kitab kami. Jadi apa yang ditulis di dalam kitab mereka kurang lebih ya menyerupai kitab kami. Karena sumbernya itu dari kitab Vulgata. Nama kitabnya. Ya, itu dalam bahasa Latin. Apa itu? Bahasa orang Roma itu apa? Bahasa Italia, bahasa Latin setahu aku. Nah, itu. Bun, di mana beli Septuaginta, Bun? Di online store kayaknya ada. Gitu, ya. Jadi kalau kita ini orang Kristen, kita harus tahu sumber-sumber kitab suci kita itu dari mana. Gitu. Henok aja diangkat ke langit, jadi dia nggak nulis kitab. bukan itu, ya. Tuhan Yesus itu nggak pernah membawa Henok gitu, tidak pernah membawa Henok ketika dia memberitakan Injil. Tetapi waktu Yesus memberitakan dirinya, memberitakan Injil itu kan artinya Yesus memberitakan dirinya, karena dialah sang Injil itu. Jadi dikatakan sama Tuhan Yesus, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur Daud. Itu bukan ada Saptogita, nggak tahu aku itu Saptoginta. Bagi dong Bun yang di leher. Oh, nggak bisa, ini cuman punya orang kaya. Ini nggak bisa kok, jangan main-main kau. Ya, aku tuh udah bosen kali dikatakan nyari koin di TikTok ini. Aku ini orang kaya, kok tengok masku. Mana ada orang kaya aku ini nyari koin. Gak pernah. Tapi ya, mumpung kesempatan ini adalah bulan puasa, bulan Ramadan, bulan penuh berkah, ya pahala dilipat gandakan. Kalian kalau mau ngasih aku korgi, nanti pahala kalian dikali 2. Nah, ini aja. Aku tuh jadi gini ya teman-teman ya. Kenapa aku bikin WL atau aku minta kalian itu nge-give? Ya itu untuk kalian, supaya kalian punya pahala. Enggak ada hubungannya sama aku. Biar akun aku nggak kena pembatasan, ya. Jadi kalau dikatakan kayak gitu tuh aku nggak biasa aku. Nggak pernah aku minta gift. Tanya ciciku, ya kan Ci? Nggak pernah. Iya gitu ya. Iya, ini jadi bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah. Nah, tuh contoh kayak Ci Ani. Ci Ani ngasih 1 donat, di sorga pahala dia 2 donat. Karena dilipat gandakan. Cici nggak mau cepet hijrah ini, ngasih paus Ci Ani. Iya. Jadi kalau kalian misalnya ya mau cepet-cepet hijrah, dapat rezeki banyak, ya pahala di sorga. Kayak kata Juma ya kan, semua nanti dapat kesempatan untuk berhijrah ke tanah suci. Ingat ya Ci Ani ya, mau hijrah nggak ke tanah suci? Ngasih paus. Itu karena itu bagus ya. Jadi sebenarnya ada kak keuntungan buat saya? Nggak ada, saya kayak gua lihat dong. Mana ada Ciani loh, lihat nih Ciani. Lihat nih, mas gue nih, gue mah sekali ngejual ini ke tanah suci gue bisa 5 kali bolak-balik. Iyalah, lu bayangin kali berapa ini? Mahal ini say. Jangan kayak orang kampung deh, jangan main-main ya. Masa Tuhan jadi utusan? Iya. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Nah, kalau kamu tanya nih ya, contoh Bang Dewa, masa Tuhan jadi utusan? Masa pecinta janda jadi utusan? Ya kan? Lebih mustahil pecinta janda, pecinta bocil jadi utusan. Lu mikir dong Dewa. Kan? Udah, jangan paksa saya membalikkan kata-kata. Saya paling gampang. Gimana menurut kalian? Pantas nggak? Pecinta janda, pecinta menantu, pecinta bocil, pantas nggak jadi utusan? Lebih pantas Tuhan jadi utusan. Oh, iyalah. Ya kan?
nggak pantas sih bun sebenarnya. Tuh kan setuju. Menurut lo gimana? Gue juga nggak setuju saya. Udah, apa lagi? Ya kan? Gimana menurut kalian? Sedap. Yesus memang diutus turun ke bumi. Berarti sebelumnya dia di bumi nggak? Iya. Kalau Musa dari bumi ke bumi. Kalau Yesus dari mana? Gimana Mia? Masih dipakai dong kalungnya? Iya dong. Orang kaya. Tuh. Mana? Kenapa lu iri aja lu Mia? Ini dari Arab ya, ini Mas Mekah ya. Jangan main-main kalian. Kalian nggak pernah kan? Nggak pernah punya, udah. Nggak boleh iri ya. Jadi kayak bunda dong. Bunda itu bahagia nengok orang lain bahagia. Kalau kalian iri nengok aku bahagia, berarti kalian nggak ada Tuhan dalam diri kalian. Mas kawin dari Sultan Arab. Oh iyalah, apa lagi? Jangan main-main. Pinjem kalungnya bun, enggak. Kalian punya kalung, nanti habis lebaran dijual. Gua dari tahun berapa nih Mia? Iya kan? Dari berapa tahun yang kemarin nih masih ada. Itu ya kan? Nih ya. Udah sholat dulu sayang. Kalau sholat kira-kira masuk surga nggak bang? Kalau sholat juga nggak bisa masuk surga ya saya nggak mau lah bang. Ada jaminan nggak kalau saya sholat masuk surga? Kak Juli, Bang Juli. Lo kalau nggak bisa masuk surga ya udahlah, nggak usah lah, males lah aku. Mending cari duit. Iya. Kira-kira untungnya apa? Ada untungnya nggak? Soalnya cici saya Cina nih, apa-apa dicuanin. Kalau nggak cuan nggak kami lakukan. Kalau di agama kakak apa jaminannya masuk surga? Jaminannya Roh Kudus kak. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Jadi kami itu dijamin kalau kami itu dibaptis dan dikrisma. Ya, begitu kami dibaptis, kami namanya terdaftar dalam kitab kehidupan. Itu jaminannya. Itu. Ya. Selai di rambutku. Agamamu bisa jamin masuk surga. Yang jamin masuk surga Tuhan lah. Masa agama? Benda mati nggak bisa jamin. Ini adalah hal-hal yang sangat-sangat simple untuk dipahami. Bagaimana agama bisa menjamin surga? Yang menjamin surga itu ya Tuhan lah. Masa penjaminnya agama? Itu adalah hal terbodoh yang kamu lakukan. Kamu harus minta jaminan dari Tuhan. Itu jaminan jangan dari agama. Makanya jangan nanya agama orang. Yang suka nanya kan kalian. Insya Allah masuk surga bun kalau sholat. Siapa? Ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak? Yang udah masuk surga? Nah itu Kak Juli, Bang Juli, kira-kira udah ada belum satu orang yang masuk surga gara-gara sholat? Udah ada belum? Nah kalau belum ada saya belum percaya, karena iman itu adalah bukti. Ya, mati dulu kakak. Loh, udah mati takutnya nanti nggak ini juga, nggak masuk surga juga. Nggak ada orang yang mati terus bangkit ngasih tahu dia masuk surga. Kalau belum ada kesaksian orang yang sudah pernah mati, saya nggak percaya. Bisa jadi itu kibulan. Gitu. Masa iya kamu nunggu mati dulu baru tahu surga? Orang Kristen dong. Sudah diwakilkan sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu udah pernah mati dan bangkit, dan dia memberitahu surga itu hanya melalui dia. Makanya kami percaya Yesus. Gitu.
Tuhan Yesus udah pernah mati dan dia bangkit dan dia naik ke sorga. Kami percaya gara-gara sudah ada yang seperti itu. Lazarus sudah pernah mati dan bangkit. Kalau kalian kan belum ada testimoninya kan? Jadi kalau kamu mau percaya sesuatu ya harus ada testernya dong. Ya, gua kemarin pernah beli ya kue lidah kucing. Terus gua nggak cobain testernya, tahu-tahu yang gua makan tengi. Gitu. Jadi yang nyuruh mati dulu, Tuhan kami tuh udah membuktikan dirinya itu adalah jalan ke sorga. Makanya dia sengaja mati, biar kita itu tahu bahwa yang dia katakan itu benar. Ya, jadi kalau mau tahu kebenaran harus diuji dulu. Dan Yesus itu sudah teruji kebenarannya. Nah, kalau kamu gimana? Sudah teruji belum agamamu? Ya. Sakit apa Tuhannya mati? Loh, di dalam kitab kamu katanya Tuhan kamu ada sakitnya. Iya, kok mati pakai acara sakit? Terus itu kalau yang ditabrak itu memangnya sakit apa? Masa harus sakit dulu baru mati? Terus yang dalam kandungan tuh sakit apa? Gimana? Nabi kamu memang sakit apa? Sampai dia mati. Kalau nabi kamu sakit apa? Sampai mati. Nggak tahu. Sama. Aduh, jangan bang, jangan kayak gitu bang, nggak enak saya mah. Saya mah orangnya ceplas-ceplos bang, maaf ya. Iya. Nah, ya Yesus disalib, berarti dia tidak sakit. Berarti dia mati karena dosa orang lain. Itu Tuhan saya itu mati karena dosa orang. Udah paham? Paham belum? Nah, gimana menurut kalian? Karena dosa kamu? Bukanlah, karena dosa orang Farisi lah. Kok karena dosa saya? Karena dosa orang Farisi lah. Orang Farisi yang membun-bun bersama orang Romawi. Kok saya? Bukan karena saya, bukan. Ya karena mereka semua yang iri sama Tuhan Yesus. Itu makanya dikatakan Yesus mati karena dosa orang lain. Orang lain yang melakukan pembun-bunan. Membun-bun itu kan dosa. Gitu. Kamu tuh terlalu banyak dosa. Iyalah. Kalau banyak utang kan kamu. Masih mending saya banyak dosa. Kalau banyak utang itu kau. Sampai 7 keturunan utangmu itu nggak bisa dibayar. Gimana? Masih mending punya dosa. Bertobat, ekaristi diampuni. Lah kamu utang, bayar dong. Dari mendingan banyak dosa. Lah kamu banyak bini. Kalau kamu banyak bini ya. Oh iya, easy. Iya, kalau banyak bini itu dia mereka lainnya. Mana aku tahu itu. Kau lebih tahu. Kak Agatha, apa arti kata sela? Sela itu menyampaikan. Itu menyampaikan, melafalkannya itu. Apa sih namanya? Melakukannya. Itu. Yesus. Ini ya. Nih dia gini kan. Apalagi pendeta, Bang, Trans 7 belum selesai, Bang. Abang tahu yang terbaru 6 orang, Bang. Di mana tuh? Yang di pondok itu loh, Bang. Yang di pondok. Abang suka pura-pura deh.
Abang pokoknya tonton aja deh Trans 7. Beritanya bang, jangan ngomong ke pendeta bang kalau banyak-banyakan gini. Memang fakta bang. Ya kalau banyak-banyakan gini ya bang ya. Contoh ya kayak guru ngaji, ustadz, ya kiai itu kan beritanya tuh banyak ya bang ya. Aku sih cuma mau ngasih tahu aja ada berita. Gitu sih bang, nggak ada yang lain. Gitu. Ya, denger pernyataan guru gembul aja deh. Coba kamu tonton YouTube-nya guru gembul. Setiap hari ada aja, ya kan? Tapi ya bang ya, daripada kamu bilang pendeta atau apa, bang, kegiatan kalian di surga ngapain sih? Gak nanya doang bang, kegiatan kalian di surga itu apaan sih? Nanya ya. Tanpa berpikir yang lain-lain gitu. Apa sih bang? Memangnya bang? Kesibukannya apaan sih bang? Aktifan ayo bun, oh, siap. Oh, lupa aku. Oke, siap. Jangan terlalu jujur. Iya makanya tolong ya jangan ngebahas itu. Aku orangnya jujur. Sulit aku kalau nggak jujur. Bertani bun, oh bercocok tanam siap. Sekarang buka YouTube muncul perang. Oh iya. Kita doakan ya. Nah ini ya teman-teman, kalian tahu nggak penyebab kenapa adanya perang? Kalian tahu nggak artinya apa? Karena tidak ada Tuhan di dalam diri mereka. Tidak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan di dalam diri mereka, mereka itu kan, makanya saya bilang ya, baik Israel, baik Iran, semuanya ini butuh Tuhan Yesus. Yang dibutuhkan manusia itu cuma Tuhan Yesus. Karena kalau setiap orang ada Tuhan Yesus di dalam diri mereka, apa yang mereka lakukan? Mengampuni. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu. Kenapa bangsa-bangsa seperti itu? Ya karena memang tidak ada Tuhan dalam diri mereka. Kalau ada Tuhan di dalam diri mereka, ya, mereka itu akan melakukan seluruh hukum Taurat. Salah satu hukum Taurat apa? Jangan membun-bun. Nah, itu. Andai Kristus ada di dalam diri mereka, andai mereka tahu Taurat itu bergantung di dalam diri Kristus, ya mereka tidak akan mungkin seperti itu. Jadi kita doakan semoga mereka ya menerima Kristus. Coba kalau Iran terima Kristus, damai nggak? Damai. Israel menerima Kristus, damai nggak? Damai. Bangsa-bangsa yang menerima Kristus pasti damai. Amin. Iya. Karena Allah adalah kasih. Kasih itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasih itu mengampuni. Itulah sebabnya ya, cari ayatnya Sar. Di dalam Alkitab Tuhan Yesus bilang apa? Jangan kamu membalas kejahatan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kalau ditampar pipi kirimu kasih lagi pipi kanan. Sebab apa? Kalau kamu menampar balik, ya kalian begitu terus. Kiamat dong bun. Begitu kiamat, kita dibangkitkan. Langit baru, bumi baru muncul. Emang kamu gak mau? Ya iya. Kalau sudah sampai kesudahannya, berarti kita semua akan bahagia. Makanya Rasul Paulus mengatakan mati adalah keuntungan. Itu. Jadi kalau semua orang sudah menerima Kristus, akan tiba waktunya kita semua dibangkitkan. Emang gak mau? Iya, jadi Yesus itu selalu mengatakan jangan khawatir. Sebab yang mati saja dia bangkitkan gitu loh. Seperti itu. Kawas dijambret. Saya punya banyak yang kayak gini. Tenang aja. Ya. Selama tas saya ada, rantai saya banyak. Gitu ya. Capek bun berdiri 70 tahun ya. Bun, tanda-tanda akhir zaman itu peperangan ya bun, bukan?
tanda akhir zaman itu ya Tuhan sudah datang. Nah, sejak Yesus itu sudah datang ke dunia ini, itu udah akhir zaman. Ayatnya Ibrani 1 ayat 1. Ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara dengan nenek moyang kita. Pada zaman akhir, iya kan? Ayat 2-nya, Ibrani 1 ayat 2. Pada zaman akhir ini, ya, Dia telah berbicara kepada manusia melalui anaknya. Jadi ketika Yesus Kristus inkarnasi, itu sudah masuk akhir zaman. Lihat, ada peperangan kan? Ada. Semua orang-orang murtad, si pendurhaka itu akan semakin banyak. Ya, murtad yang dimaksud adalah keluar dari Kristen. Itu sudah pada akhir zaman. Jadi akhir zaman itu sejak munculnya Kristus dalam kodrat manusia yang kita kenal sebagai inkarnasi, itu sudah akhir zaman sampai kepada sekarang. Gitu. Ya. Waktu Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, waktunya sudah dekat. Rasul-rasul itu selalu dikatakan ya, waktunya sudah dekat, waktunya sudah dekat. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan waktunya sudah dekat di zamannya para rasul? Yaitu usia kita itu sudah mendekati kepada kematian, akhir dari zaman kita. Gitu. Sok, kalau ada lagi yang mau bertanya silakan. Awas dibegal tak? Enggak, aman. Itu ya Kak Plaulos tandanya ya. Tuh. Kasihan cantik-cantik calon neraka. Siapa yang bilang saya calon neraka? Yang mengatakan saya ini adalah calon neraka. Mana dalilnya? Apa buktinya saya calon neraka? Ya, siapa yang bisa membuktikan saya calon neraka? Jangan-jangan kamu yang ke neraka, saya yang ke sorga. Ku sembah Kau Tuhan. Kak, boleh pinjam nanti untuk lebaran? Boleh. Bagiku Ku sembah Kau Tuhan. Teman-teman, mumpung bulan puasa, ya, jangan lupa ya berbagi berkat buat Bunda. Nanti pahalanya dilipat gandakan. Kalian nggak mau pahala kalian dilipat gandakan? Kau hebat bagiku. Bun, orang Farisi itu mereka ya Bun, orang Farisi itu adalah orang-orang Yahudi yang mereka paham Taurat tetapi mereka menolak Yesus. Itulah orang-orang Farisi. Ahli-ahli kitab. Farisi itu ahli-ahli Alkitab. Ahli kitab yang tidak memiliki kasih dalam dirinya. Sakit juga ini kok ya. Berat kali kalungku ini, woi, pegel. Saya nebeng Pak Tobias Bun ke sorga, nggak bisa. Ke sorga itu nggak ada gendong-gendongan ya, itu. Jadi kita ini ke sorga masing-masing, kecuali kamu kena kasus kayak yang di gereja ada petasan duar, nah itu bareng-bareng itu. Berarti Wahyudi sekarang Wahyudi ya Bun? Iya. Kasih penjelasan puasa agama Kristen, Mbak. Apa yang mau dijelasin? Apa yang mau kamu tahu? Puasa ya nggak makan, nggak minum. Puasa nggak makan, nggak minum, nggak begal, nggak rusuh, nggak berisik. Apa lagi? Ini ya yang bilang ya, wanita cantik yang sempurna ciptaan Tuhan Yesus. Bang, lu nggak ngeliat koreng gua di kaki gua banyak? Lu jangan cepet-cepet dah, buru-buru dah bilang gua sempurna. Lu nggak tahu tompel gua ada di punggung? Lu kan nggak tahu kalau bangun tidur biji mata gua merah. Gua kalau jalan berbalik, gua berbalik semua-muanya. Lu
jangan buru-buru gitu. Oh gitu aja. Ya mau abang maunya kayak gimana? Mau puasa tuh kayak gimana? Jingkrak-jingkrak, pakai toa, teriak-teriak di jalan. Apa? Ya puasa itu ya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, tidak makan daging, itu puasa. Gitu. Berarti Nabi kamu ya? Emang sejak kapan? Emang sejak kapan Nabi begitu? Iya, gitu ya. Tanda-tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman nih ya, ada lagi ya. Ada katanya ya, ini tanda-tanda akhir zaman itu adalah dengan munculnya seorang nabi yang matahin salib dan membun-bun babi. Jadi kalau udah habis babi di dunia ini, udah tanda akhir zaman itu, woy. Aku kangen babi panggang sama sayur asin yang suka dikirim ciciku. Ya ampun, itu di mana babi panggang itu? Astaga, kangen banget aku. Jadi dulu aku tuh hampir tiap minggu apa sebulan sekali dikirimin sama ciciku babi panggang. Babi panggangnya ini enak, gue nggak tahu ya. Itu enak aja itu ya. Terus sama sayur sawi yang asin itu loh. Aduh, sambalnya sambal hijau, kasih jeruk nipis. Wah, lapar gua. Mesianik SSY anti salib pun sekarang banyak pengikutnya ya. Hati-hati makanya kalian ya. Babi kan makanan orang Oten. Iyalah, kenapa bang? Sekarang aku tanya bang, babi itu sejak kapan sih diharamkan? Agatha itu kan bukan, Kani Kade, ini emas asli, kamu lihat no kilaunya, berkilau. Siapa bilang palsu? Asli nih, orang kaya ini. Jangan main-main. Kamu tuh nggak boleh main-main Kani Kade, ya. Untuk yang bilang-bilang aku ngemis, lu lawan dulu mas gue. Palsu. Gak usah macem-macem ya, jangan macem-macem kalian. Kalian nggak sanggup, ya. Oten siap bantu Isa membun-bun babi. Aduh, Oten. Tunggu. Berarti Oten ini baik ya? Bantu membun-bun babi. Aku juga mau loh ngebantuin Nabi loh. Iya kan? Iyalah. Jadi tukang babi panggang BPK itu membantu Nabi. Happy Sunday. Iya, Oten siapin areng. Gue nggak tahu ya. Itu gimana konsepnya? Mari kita bantu. Iya, bantulah, karena membantu itu adalah salah satu pekerjaan baik. Kiranya kayak juragan emas. Gini loh Bang Raden, aku tuh bosan dikata-katain ngemis di TikTok. Aku dikata-katain cari uang. Gimana ceritanya aku cari uang masku segini? Aku ini ya ngasih WL ya, nyuruh kalian nge-gift supaya kalian itu punya pahala di surga. Kalian nggak tahu? Nanti pahala kalian itu dilipat gandakan. Jadi aku tuh bukan cari uang, aku ngebantu kalian itu supaya kalian punya pahala, punya keselamatan nanti di surga. Siapa yang bilang gitu? Loh, Bang Raden nih gimana sih? Kalau orang membantu orang lain kan dapat dapat upah di surga. Tuh Bang frontal nih, berarti dilipat gandakan, nanti korginya 2. Ini pasti nih. Terpaksa harus pretelin tas ya bun. Tutup mulutmu. Gak ada aku pretelin tas. Ngapain pula aku pretelin tas? Memang ini emas kok. Nah, ininya ketutup, nah harusnya bentar ya. Sabar. Ketahuan.
ini pencapitnya ya teman-teman ya. Ini memang kayak gitu. Pencapitnya harusnya jangan di depan ini. Sabar ya. Oh, bentar. Ya. Oh. Nggak bisa, say. Nih memang kalau orang kaya tuh memang harus kayak gini nih. Ini bukan rantai tas ya. Tuh, udah kan? Bukan rantai tas. Ya? Nggak ada. Tuh, lihat. Jadi kalau kalian bilang gua ngemis, lu lihat dulu rantai gua, tanya Pak Tobias. Mana ada Pak Tobias yang ngemis ya? Pak Tobias paham. Jangan main-main. Yang bilang rantai kongguan, sejak kapan kongguan ada rantai? Tunjukin sama saya. Kalau kongguan punya rantai, nggak ada, say. Itu, ya. Lebih dari itu, Bunda sedang menyampaikan firman. Kak, fakta ilmiah mengatakan daging babi lebih rendah kolesterol dan higienis daripada sapi, Kak. Fakta ini. Lemaknya memang lebih baik. Betul. Itu ya. Kayak juragan babi di Medan. Mantap. Ini ya, namanya Hendrikus, dia bilang ini, rantai babi kah? Sejak kapan babi dirantai? Pertanyaan saya. Emang kalian kira dogi? Babi itu hidupnya di kandang. Nggak pernah dia dirantai. Enak aja nah. Rantai dompet zaman dulu makin panjang makin keren. Kok jangan ngasih tahu lah, Ros. Memang kok kurang ajar kok, Ros. Kok jangan buka aib. Diam kau. Nggak ada. Nih bukan rantai tas. Kurang ajar kok ya, Ros. Belum di briefing ya. Sorry. Si Ros ini belum di briefing ini. Mengkos kok ya. Hati-hati kau. Jangan main-main kau, Ros. Bun, selain B2, Bunda suka makan apa? Apa ya? Aku makannya dedek sih. Aku makannya dedek aku. Briefing dulu lah. Memang susah sih Ros ini. Kau hati-hati kau ya, Ros. Halo. Bahas babi aja dulu, Kak. Apa? Kata bahas babi biar RT sebelah tahu babi itu gimana. Bahas babi? Oh, itu urusannya Nabi Isa, Bang. Iya, saya nggak mau mendahului Nabi, Bang. Iya. Karena sesungguhnya babi itu di bawah kuasanya Isa. Sebab nanti akhir zaman Isa itu akan membun-bun babi. Iya, membantu kita ya. Bisa. Tapi sejak kapan Nabi ada asisten? Karya terbesar. Lagi rame di Medan itu. Kenapa? Gini ya, untuk teman-teman yang di Medan ya, teman-teman kalau ditertibkan pedagang babi, kalian tertib lah. Kalian itu harusnya jualan babi itu di tempat yang memang sudah disediakan. Jangan di sembarang tempat. Itu ya. Sebenarnya ya Bang, kasus di Medan itu yang salah memang yang dagang, Bang. Jualannya di mana? Hah? Salahnya di mana? Kan udah dibersihin dari pemotongan. Iya, salah mereka. Mereka harusnya membagi itu kepada umat-umat sebelah. Begitu. Iya, jadi kalau misalnya ya hari Jumat berkah ya, mereka harusnya membagi-bagikannya lah, seperempat lah, satu orang seperempat gitu. Iya, salahnya itu aja Bang, karena penting sekali berbagi. Itu sih menurut aku. Nggak dikasih sih ya. Iya itu, makanya Bang kali-kali diajak, yuk makan yuk, buka bersama. Itu memang saya nggak menyalahkan pemerintah. Pemerintah itu udah bener itu. Harusnya kan di Medan itu dibikin patung monumen babi itu harusnya ya. Nggak boleh, Abang jangan sembarangan, kau jangan main-main kau sama wali kota.
Jangan main-main bang. Abang nih cari masalah bang kalau kayak gitu. Nggak boleh ya. Ikuti Ya, ya. arahan pemerintah. Jadi kalau suruh pemerintah jangan dijual, jangan. Berarti dimakan. Itu. Iya. Nah, kayak embus-embus kan di borong-borong itu ada penjual embus-embusnya itu. Berarti kan Apalagi tuh mayoritas bang? memakan. Hah? Apalagi tuh jenis babi apa itu? Itu makanan itu kayak lapet. Embus-embus. Oh, kue beras yang kayak di Korea. Wah, kayak kue beras itu embus-embus namanya. Kan ada itunya penjual embus-embusnya itu, tugunya patungnya. Karena banyak penjual embus-embus di situ kan. Nggak tahu aku bang. Kau mau ngomong apa pun aku nggak tahu bang. Udahlah. Udah pokoknya ya. Pokoknya gini ya teman-teman Kristen, hargai orang yang puasa. Ya, apapun yang diperintahkan kalian ngikut aja. Ya kalau misalnya kan, Bun, kami kalau nggak jualan babi kami nggak bisa makan. Orang itu buka puasa kok ikut. Iya, orang itu misalnya nanti ada takjil dijual-jual, kau ambil aja. Kami nggak bisa jualan babi gitu. Atau kamu punya usaha lain, jualan takjil. Jangan jualan babi lagi. Ya memang harusnya begitu. Bulan puasa kalian jual takjil, jangan jual babi. Kalian pun salah. Nggak boleh. Iya. Iya. Harusnya Jadi pas buka puasa ya. Buka puasa baru yuk dijual Iya. gitu. Iya. Kayak gitu ya. Ingat ya, nggak boleh kalian itu demo-demo. Dan orang Konoha, yang orang Kristen yang di Konoha, kalian itu harus toleransi. Ya, abang juga harus toleransi. Kalau ada orang nggak puasa, kok jangan makan. Disembunyi lah. Ya jangan sembunyi juga. Kau harus puasa juga. Kalau nggak nanti abang masuk neraka loh. Iya. Makanya. Iya. Karena mereka yang panitia. Jadi kalau mereka bilang, kamu jangan makan babi nanti masuk neraka, ikut kau. Tapi kau juga minta jaminan, betul aku masuk surga. Itu. Tapi situasi situasional bisa katanya. Masalahnya nggak ada situasi seperti itu, Bang. Itu dia masalahnya. Mahal kan somat itu. Oke lah. Ya. Ada lagi yang mau ditanya, Bang? Sudah. Cuman itu, bahas itu aja lagi rame. Tuhan memberkati ya, Bang ya. Tapi Jangan bandel-bandel kok, Bang. Disuruh jangan makan babi, jangan. Iya. Aku dari dulu ya, sejak anak kecil kalau dibilang katanya, jangan kamu makan babi, nanti masuk neraka. Nggak ku makan babi itu. Iya. Lakukan aja, asal betul dimasukkannya kita ke surga. Ini masalahnya dia kan bilang ngatur A, B, C, D, dianya aja nggak bisa menjamin kita. Untuk apa? Paham ya? Gitu. Daging babi ya dimakan. Iya. Banyak kalongnya Bun, orang kaya. Orang kaya aja, Bang. Jadi apologet tuh nggak ada yang miskin, Bang, biar kau tahu. Tapi Sandi juga Kak Rona. Setan-setan di penjara. Udah kalian nanya aja lah, RT 6 nih pada kemana nih, traweh? Tumben, sepi banget room gue. Tangkap B2, kirim Pak Ijo. Setan-setan di penjara selama puasa. Pokoknya teman-teman ya, ikuti arahan pemerintah. Misal, ya kan, kalau kalian nggak punya makanan, langsung kalian ke kantor wali kota minta makan. Ya, kemana aja dia kalian ikutin. Apa aja yang dia makan kalian ikutin. Dia nggak makan kalian nggak usah makan. Ya. Kristen sudah benar makan daging babi daripada babi ngepet. MBG. Mengkilat kalungnya kau. Oh iya, jangan main-main kau. Salam juga semuanya. Salam.
Tapi kalau kita flashback ya, beberapa puluh tahun yang lalu, asik beberapa puluh tahun yang lalu. Kita flashback beberapa puluh tahun yang lalu ya, sebenarnya ada nggak sih di bulan Ramadan itu orang dilarang makan memperjualbelikan babi, gitu, ya. Jadi kebijaksanaan yang terjadi sekarang ini itu kayaknya bentuk revisi dari toleransi yang sudah ada. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena dari dulu kan nggak pernah ada, gitu loh. Mungkin itu salah satu proyek ya, atau apa ya namanya, janji pemerintah supaya dia dipilih mungkin. Coba kalian bayangkan seandainya 100 B2 dilepaskan. Oh, abang jangan banyak-banyak ngebayangin. Bunda dianugerahi kepintaran, rahasianya apa Bunda? Rahasia saya itu lama di goa. Ya. Jadi saya itu dulu bertapa ya teman-teman. Saya menyendiri, puasa mutih, terus gitu. Saya lama sih memang di goa-goa. Jadi setiap saya jalan bertemu goa, saya banyak merenung di dalam. Ya cari wangsit lah, kurang lebih gitu. Gelap dong Bun, iya. Apa karena makan babi Bun? Oh bukan. Orang pintar itu karena belajar Bang, bukan karena babi Bang. Itu ya. Apa nih Bang Jos? Kita lihat ya. Pemerintah, Bang, jangan dibilang lemah dong. Abang ini gimana sih? Nggak ada Bang, pemerintah itu lemah Bang. Pemerintah itu kuat Bang. Makanya bisa ngatur. Yang bilang lemah itu yang nggak bisa ngatur Bang. Jangan, nggak boleh gitu Bang. Tapi Bun, yang makan babi pinter-pinter. Ada kok yang nggak makan babi pinter, banyak. Ya, dia nggak sekolah, dia nggak makan babi, tapi pinter ngebohongin banyak orang. Kata siapa makan babi pinter? Ya Bang Santoso ya. Ada, bahkan pengikutnya banyak. Wah, jangan salah kamu. Tengok contoh Mama Gupron. Apa nggak pinter menurut kalian itu? Pengikutnya lihat. Nggak makan babi, nggak perlu sekolah, nggak perlu baca nulis, nggak perlu. Itu baru orang pintar. Makanya kalian kalau mikir ya bos. Makanya orang nggak sekolah yang jadi dukun disebutnya orang apa? Orang pintar. Karena orang pintar itu yang nggak sekolah. Paham kan? Udah paham sampai sini? Iya. Apa sih sniper? Mana tak? Kamu masak B2 bagi dong. Gak ada. Gue belum masak. Pengikutnya semut semua. Jangan main-main kok Bang. Pesantren dia banyak Bang. Ya. Agatha banyak baca Alkitab, belajar makanya pinter. Oh bukan. Orang pinter itu nggak belajar, nggak baca tulis kakak ini nggak paham, diajarin dari tadi. Orang pinter itu adalah orang yang tidak pernah belajar. Kalau orang belajar artinya dia nggak pintar. Kita main logika ya. Kau jangan main-main kau sama aku, jangan main-main sama logikaku. Kalau kamu ke sekolah artinya kamu belajar. Kenapa kamu belajar? Karena kamu belum pintar. Orang pintar itu minum tolak angin. Gitu. Di luar kepala makan bebong lata biar pintar. Bang, kalau nyuruh ya, jangan cuman dalam bentuk tulisan. Lo makan babi lata biar pintar. Mohon maaf ya Bang ya, kalau udah nyuruh itu Bang, disuguhin Bang, jangan ngomong doang. Ya, langsung dong. Nih, makan.
Nah, itu begitu. Ya, tulisan doang. Bisa apa sih tulisan? Nah, inilah sebabnya kenapa Tuhan Yesus itu tidak datang dalam bentuk tulisan. Ini alasannya. Ya iyalah. Namanya Tuhan dikatakan ya, Tuhan itu pemberi, maha memberi. Ya jangan dalam bentuk tulisan lah memberinya. Iya, masa Tuhan mengampuni kok dalam bentuk tulisan, mengampuni dalam bentuk korban dong. Itu, kalau cuman Tuhan datang dalam bentuk tulisan, sama lah itu kayak pemerintah daerah dalam bentuk tulisan, dianya di mana? Nggak tahu. Yang penting tulisannya nyampe. Wah, Bun, kalungnya kayak istri gubernur. Jangan main-main kau, toko mama. Ya, jadi besok-besok jangan kau bilang aku ngemis. Orang kaya ini. Kau, ini baru orang kaya. Bukan ngomong, Agatha kaya. Gini dong. Ada bentuknya. Ini masa bilang orang kaya, barangnya nggak ada. Itu mah sama aja bohong. Di sini keras bos, senggol. Iya, sama kayak Tuhan Yesus ya. Tuhan Maha Kuasa, tunjukin dong kuasanya. Keras. Pernah kalian tengok Tuhan Yesus ngaku Maha Kuasa? Ya, ada kan dia ngaku Maha Kuasa kan? Di mana dalilnya, Bun? Wahyu 1 ayat 8. Dia tunjukin nggak kuasanya? Gitu. Jangan cuman labelnya aja, tulisannya aja. Tuhan Maha Kuasa, nggak ada kuasanya. Ngubah istri jadi mantu, itu mah tinggal di KUA juga jadi. Kayak Tuhan dong, ngubah air jadi anggur, ngubah yang mati jadi bangkit, itu baru kuasa. Masa cuman dalam bentuk tulisan, aku mana percaya. Nih kayak kau nih ya, siapa yang ngaku ganteng itu ditunjukin dong, jangan gara mukanya. contoh si NKRI ngaku ganteng, mukanya aja nggak ada, yelah tunjukin gitu ya, terbukti ya Bun. Nah itu, jadi Tuhan Yesus itu kenapa dia tidak datang dalam bentuk tulisan? Ya karena dia itu benar-benar ada, dan Allah itu bukan wujud tulisan. Allah wujud tulisan, Bun. Aku takut ya. Iyalah, karena Allah adalah kasih. Ya dia harus datang dalam rupa kasih dong. Allah adalah terang, ya dia harus datang dalam rupa terang. Makanya Rasul Paulus sampai ke Siloan, matanya buta. Itu baru benar. Masa Allah datang dalam rupa tulisan? Ya, orang cerdas itu nggak perlu sekolah. Orang cerdas cukup ngibul aja. Iya, bener kan? Iya, coba kalian tengok. Oten, sibuk kali kau, ya kan? Sekolah ini segala macam, nggak cerdas kau. Orang cerdas itu jago ngibul aja, bilang aja maha ini, maha itu, maha ini, ya tinggal ngibul sih. Apa susahnya sih? Ada yang percaya, syukur, enggak ya silakan. Gitu. Bun dapat salam dari Diki. Diki siapa? Diki Ngades. Diki siapa? Diki Bulin. Anjay. Salam semuanya. Simpan kalung ketua silau mata. Oh nggak bisa. Ini bukti gua orang kaya. Lu masih minta donasi kayak gua dong. Nggak pernah minta donasi. Di kiri, dikibulin. Aduh.
Untung kagak Diki yang lain ya kan. Apapun Diki yang lain dikhianatin. Lo ada lain-lain otaknya, gue mah enggak, bener. Otak gue lurus, gue lama-lama kecekek anjay. Ya pasti goib-goiban lagi bun. Iya, mentang-mentang Tuhannya goib, ya kegoibannya nggak ada. Nggak ada, sejak kapan kongguan ada rantinya, ngarang kau. Salam juga kakak makin cantik. Oh iya, ini didukung yang kilau-kilau ini nih, makanya cantik. Aduh. Kak, Tuhan Yesus kok bisa tahu kita? Kak, Tuhan Yesus kok bisa tahu kita wajahnya? Karena dilukis sama Rasul. Gitu. Itu imitasi atau asli? Enak aja hari gini imitasi. Lo kata Tuhan imitasi. Cukup Tuhan aja yang KW. Kalung gua nggak pernah KW. Sejak kapan noten KW-KWan? Lu jangan main-main ya. Lu tuh nggak tahu. Cukup Nabi aja yang KW. Ya kali gua KW. Nggak ada, say. Kelas kita beda, say. Agatha makin glowing. Iya. Itu semua gara-gara ya kalung saya. Nabi siapa yang KW tak? Enggak. Itu si siapa namanya? Elia Eden. Itu kan Nabi KW. Iya kan? Mormon. Siapa namanya tuh yang inin Mormon itu Nabi KW itu loh. Kalian tahu nggak? Mormon. Itu Nabi KW kan ngaku-ngaku Nabi. Siapa namanya itu? Siapa sih nama si Mormon itu? Itu ya dia kan boleh poligemoy. Siapa namanya itu? Nabi Mormon, ya kan? Si Smith siapa? Emang si Smith? Bukan, si Global. Si Katam. Aku belum hatam loh ya. Kitab kita tuh aku belum katam loh. Gak usah aneh-aneh ya, jangan main-main kalian ya. Gak usah aneh-aneh ya. Paul Jang Nabi KW, itu ya. Jaden Smith, siapa namanya? Jaden bukannya anaknya si Dennis. Sini banyak Mormon ketua, hati-hati. Nah, tahu nggak kalian ajaran Mormon itu? Mormon itu boleh menikah lebih dari satu. Jadi ajaran Mormon itu ya mengajarkan poligemoy. Gitu. Bangun, oi, pemimpin Iran udah metong. Terus kenapa? Nggak boleh gitu kok Tiara. Ini kok aneh kali kok Tiara. Ya, jadi kita itu turut mengucapkan selamat berduka cita ya untuk yang meninggal ya. Selamat malam. Yesus punya Tuhan? Oh, nggak ada Yesusnya. Pakai lipstick doir tak? Iya, ini lipstick gua dari merek doir. Bedak gua dari cendol. Kalung gua nih Cartier. Apa? Kenapa? Jangan main-main sama gua. Orang kaya nih. Yesus Kristus itu firman Allah. Yes, betul. Kata Edis, Kak. Oh, Edis nabi kamu? Oh, cocok. Edis itu udah pantas sih jadi nabi. Saran aku ya, kalian itu harus percaya apa yang dikatakan Edis. Bang apa nih namanya ya? Bang Hakim Adil ya. Jadi kalau apa yang dikatakan Edis kamu harus percaya ya. Dia itu udah pantas jadi nabi, tinggal ada aja kurang dia ya, kurang banyak aja bininya. Kalau dari segi pengetahuan, Edis ini memang udah pantas jadi nabi ya kan. Yang kurang itu cuman satu ya, bukan satu ya, ada beberapa kekurangannya. Satu, minimal dia ya harus punya bini yang anak kecil lah gitu. Satu ya, bininya harus bocil. Sisanya yang lainnya udah pas itu. Terus ya,
Dia nih harusnya banyak-banyak sih janda dinikahin ya. Kurangnya Edis tuh matanya kurang merah sih, saran aku. Ya, jadi kalau perkataan dia itu udah bagus itu. Aku dukung. Ya, Bunda Carter apa Cartier. Apaan sih? Tinggal ngomong Cartier aja ribet banget loh. Udah ya. Haleluya, puji Tuhan. Iya, jadi saran aku Edis tuh sikit lagi aja ya. Masalah ranjang aja udah bisa jadi nabi dia nih. Cuman ada kurangnya. Makanya aku bilang ya, untuk penggemar Edis ya, kataku ya, Edis tuh kurang gitu loh. Kurangnya itu apa Bunda? Kurang banyak istrinya. Itu aja kalahnya dia. Kisahnya udah bagus. Iya, yang lain-lainnya udah pas itu ya. Ya dia harus koleksi lah ya, dari kaum janda, kaum bocil, mantu, ART lah ya. ART tuh kurang ya, kurang agak bongkok sikit lah. Edis tuh agak tegak, matanya tuh dimerahin sikit ya. Ya kasih tahu sama Edis ya, Dis, lu tuh udah banyak sebenarnya pengikutnya Dis, tinggal ada aja kurangnya aja ya kan. Tompelnya belum Bun. Nah kalau masalah tompel nggak tahu. Edis nanti kalau nyuruh dia menyusui pria dewasa, kalian ikutin ya. Ini si Velvetnya memang bangke kok ya. Kok jangan ngajak-ngajak orang berdosa kok. Velvet kok istighfar kok, kurang itu. Kau ini ngajak orang nggak beres kau. Ada akal. Tuh ya. Saran aku sih itu. Ya, ini sudah mulai kayak Rudy Yohanes. Orang baru ajarin. orang baru ini. Ajarin teman-teman ya. Aduh, Pak Juniper ini pasti kelahiran tahun 60-an ini. Nambah. Kasih tahu, susah memang. Gini Pak Juniper, di sini memang orang-orang cerdas semua di sini. Pak kalau lambat kayak gini memang ya susah Pak. Nih ya, di briefing dulu Bapak. Berat ini, berat. Ini. Tolong ya teman-teman yang orang-orang lama, tolong diajarin, di briefing dulu nih Melody. Ya bukan gitu Pak, gimana? Woi Bapak nih kelahiran tahun 40-an, woi diwajarin. Ini satir Bapak Juniper, satir. Nengok dari foto profilnya ya, ini kelahiran tahun 50-an. Dimaklumin. Nggak apa-apa ya Pak, ini canda-candaan aja Bapak. Ya. Menang Edis dari Yesus. Enggak, kalau Edis nih belum bisa dibilang menang ya. Tapi ya, Edis ini memang dia kalah dari Cecep. Iya, Edis nih nggak ada menang-menangnya. Kenapa? Edis nih bininya masih satu, kurang. Edis nggak menang, enggak. Iya, nih ya. Kita baca ya, Adiani Aidil ya, dibilang ya. Edis kalah dari Yesus. Ya iyalah, Edis kan udah ada bininya, Yesus mah nggak kawin. Iya, dokter mangkrak. Dokter pecapan. Almarhum dokter ini. Perihal bini pun Yesus kalah, iyalah. Andai Edis ya mengubah menantu jadi istrinya, andai Edis menggoyang ART-nya di ranjangnya, menang Edis ini. Iya. Andai biji matanya Edis itu lebih merah dari lipstik saya, menang dia. Lama banget deh. Betul kakak. Iya, makanya
Nih ya, tolong ya, yang bangga-bangga sama Edis ya. Ingat ya kalian herder-herdernya Edis ya. Edis tuh belum ada apa-apanya, say. Ya, gue kasih tahu ya. Denger lu Hendrik ya. Lu ini kan herdernya Edis. Ya, kasih tahu sama Edis. Lu tuh belum keren, say. Kalau bini lu belum lu genjot secara bersamaan 9 orang dalam satu malam. Sorry ya. Sorry. Kalau lu masih skidi papap bini lu cuman 1 orang, lu kalah. Lewat itu. Nggak keren lu. Bilang sama Edis, nggak keren lu, Dis. Kalau lu belum pernah mengskidi papap ART lu di ranjang bini lu. Lu cemen. Kasih tahu. Belum keren. Nggak ada keren-kerennya. Edis RT 6, Mbak. Oh, bukan. Dia bukan RT 6 dia. Entah mana RT berapa. Oh, tanya ya. Kayaknya di Amerika nggak ada RT RW. Ya, kasih tahu untuk herder-herder Edis. Lo kalau belum bisa mengungguli orang yang pernah mengskidi papap bininya 1 malam 9 orang. Maaf 1000 maaf. Yang kayak lo banyak. Yang kayak lu udah bejibun. Gak usah sok keren deh lu, Dis. Ingat itu ya. Jangan coba-coba adu keren di sini. Ya. Ya, kalau biji mata lu belum merah. Maaf ya. Maaf. Anda gak keren. Biasa aja kalau biji mata lu masih sama kayak gua. Be aja deh ya. Kok sekarang jadi ngaco tak? Orang baru. briefing dulu orang baru ini. Ini namanya orang baru ya. Ini mohon maaf ya untuk yang kelahiran tahun 50-an. Kelahiran tahun 60-an. Ya, yang orang-orang baru di sini ya, mohon maaf lahir batin ya. Kita nih satir. Cari kerja pasar. Nih gini, canda loh Bang Toga. Lu ngerti satir nggak Bang Toga? Tolong dong, tolong di briefing ya, temen-temen yang di bawah ya. Ya kan ketua nggak mungkin ngajarin BABA, BUBU, babu, kan nggak mungkin. Dia nggak ngerti sarkas. Ini sarkas Bang. Ini gimana ya ngejelasnya? Ini buat yang pam-pam aja nih, sniper. Ya, susah di sini memang ya penonton saya. Memang saya akui saya salah ya. Penonton saya ini memang rata-rata ya kelahiran tahun 70-an ke bawah. Anak-anak Gen Z nggak ada di sini. Aduh, agak lain di sini. Susah memang di sini, memang jompo semua. Payah emang. Ini yang paham gue nih hanya anak-anak Gen Z ini. Jompo-jompo ya kan. Nih tolong ya, belajar lah sama anak-anak Gen Z. Aduh, ya kali gue harus ngejelasin ini. Agak lain kota, tersinggung dia. Gitu ya. Susah bun, sekolah cuma sampai gerbang. Kan udah gue bilang, yang buta huruf aja bisa pinter ngibulin ribuan orang. Kalian itu harus punya motivasi sama seperti orang yang gak pernah sekolah. Ya kalian, payah kalian. Jangan bicara tentang sekolah. Lu kebayang gak? Ada orang yang gak sekolah, membaca aja sulit. Tapi lu lihat dong hasilnya. Bini banyak. Thank you Bang Brontal. Masuk dia. Iyalah, gitu. Gimana ya? Sorry ya Pak ya. Di sini tuh memang orang-orang cerdas di sini Pak. Cukup ke gua aja jutaan pengikutnya.
Bunda tambah kaya. Iya dong. Lu tahu kan gue memang kaya dari dulu. Jadi gue tuh bukan gara-gara gift ya, tapi tolong kasih corgi ya. Jadi gue tuh live itu bukan gara-gara gue mau cari duit, say. Bukan. Tolong ya, WL ya. Ya, ini formalitas aja ini. Nggak enak aja gue daripada dianggurin. Hasil. Iya, ini harta gonima. Ya, Bun, apa harta gonima? Tolong ya, elangnya mana? Elang. Semangat Bunda. Ya, kalian buka langsung Google harta gonima apa. Udah, nggak perlu gue jelasin. Gue kan bukan guru PAUD yang ngajarin kalian kan. B-A-B-A, B-U-B-U, ya kan? Harta gonima. Aslinya mah CEO. Iya, gue mah CEO. Dari dulu gue CEO. Tolonglah singa-singa ya, singa-singa. Jadi gini sebenarnya ya teman-teman ya, tolong ya, kalian jangan pernah salah paham lagi sama saya. Saya sebenarnya kaya, ya kan? Cuman kenapa kadang gue bikin WL, minta paus gitu. Itu biar pahala kalian dikali 2 di sorga, dilipat gandakan. Apalagi di bulan penuh rahmat ini ya, pahala kalian apa yang kalian lakukan itu dilipat gandakan sama Tuhan. Iya, aku tuh ngebantu kalian. Justru aku ngebantu kalian untuk dapat pahala. Korgi ada? Korgi dong. Mana Korgi ini nggak ada? Iya, nah gini dong. Nah, jadi nanti Rokiem ini pahalanya dikali 2 di sorga. Bukan buat gua, dalil Bun. Ya pokoknya adalah. Ya, itu. Jadi kalian ini kalau mau masuk sorga kan terbagi 2. Sorga reguler sama sorga premium. Kalau kalian ngasihnya cuman kayak gini 1 mawar, ya, insya Allah cuman dapat sorga reguler. Kalian mau yang premium nggak? Jadi bedanya apa Bun? Gue kasih tahu lagi ya. Sorga reguler, ya, itu lu cuman menikmati yang tersedia aja. Kalau sorga premium, lu boleh request. Nah, supaya lu dapet sorga premium, lu harus nge-gap. Banyak kali sorganya, Bun. Jangan main-main. Ini ada dalilnya. Jangan main-main kalian. Iya, makanya aku bilang kalian hati-hati. Gua nih ngomong bukan gak ada dalil. Ada. Jangan paksa gua untuk nunjukin dalil. Kalau kalian maksa, gua kasih nih. Yakin? Mau dalil? Udah siap? Tapi janji kalau udah ada dalilnya, kalian langsung ya melakukannya ya. Betul ya? Janji ya? Dengar. Ya, nih. Kalian tuh jangan main-main kalian. Kalian ini ya. Tunggu. Lebih tepatnya bukan iri, tapi nyesal. Dengar. Kata Rasulullah, setiap orang yang masuk surga akan menyesal. Kenapa gue tidak melakukan lebih baik waktu di dunia untuk Biar bisa mendapatkan punya itu? lebih banyak. Tapi Iya. gue bisa minta dapat semua yang gue mau. Bisa. Jadi gini, surga ada Dengerin. 2 ya. Satu surga premium, satu lagi surga reguler. Yang premium bayar. Tuh. Sorga ada 2. Dengar. Ini dalil. Nanti lu cari. Dengar ya. Reguler dengan premium. Lu dengar penjelasannya. Nah, bukan. Bayar mahal lebih. Ada subscription-nya yang premium ya? Yang reguler itu kata Allah di dalam Al-Quran disediakan makanan-makanan yang banyak yang bisa dia pilih. Oke. Tapi kalau surga premium disediakan makanan-makanan yang bisa dia request. Ada emangnya di hadis? Ada di Al-Quran. Surat Al-Waqiah. Oh, ada di Quran Al-Waqiah yang nomor berapa Bun? Mana gua tahu? Ada, yang pasti ada. Nah, dengar. Ngerti kan nih bedanya?
Makanan yang bisa Bedanya. dia pilih dengan makanan yang bisa dia request, ayo. Oh. Kalau yang bisa dia pilih itu kan disediakan sesuai dengan buffet. menu. Menu catering Iya. saat itu kan. Kalau yang dia request dia minta apapun bisa dikasih. Berarti kalau lo mau minta apapun, lo harus masuk surga. Yang premium. Premium. Nah, tapi kalau misalnya aku Iri sama yang surga iya, premium. ayo masukkan aku ke surga premium gitu. Aku dia- iri kalau aku Nggak nggak bisa kan Nggak berbeda bisa. tempat. Dia nyesel. Pertanyaannya, ada nggak orang yang iri di surga? Tuh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada rasa iri di sana. Udah. Jadi kalau kalian mau dapat surga premium, tuh. Kalian tuh harus banyak-banyak. Jadi, ya, nih, lu lihat nih. Gua tuh nggak ada ngemis-ngemis. Gua di TikTok gua nggak ngemis-ngemis. Gua ngebantu lu supaya dapat surga premium. Iyalah. Kurang baik apa gua? Hah? Jadi jangan bilang lagi ya gua ngemis-ngemis. Hati-hati ya, jangan main-main kau. Tengok nih. Udah? Ya, tuh. Makanya surga eksekutif ada, Bun. Surga eksekutif khusus Patobia. Ya, surga Patobia itu PPIP. Maaf. Ini untuk yang ngegip tinggi-tinggi nih. Yang kayak ngegip elang, ngegip singa. Nah, ini pasti PPIP. Bukan premium. Jadi sebenarnya gua live itu ngebantu kalian dapat surga reguler, premium atau PPIP. Nah, gitu ya. Eksekutif, iya dong. Anjir, gift gua habis. Wah, maaf ya MM, kamu itu dapetnya yang reguler ya. Seperti tadi ya, kalau makanan aja lu yang disedia-sediain ya. Jadi lu nanti MM dapet cewek-ceweknya misalnya ya, cewek-ceweknya ya yang kayak yang ada-ada aja, kayak Riva, kayak Sinora, kayak siapa lagi tuh, Oma Swati, nah kayak gitu, kayak si Dayak Mualam. Lu kalau mau request kayak Song Hye Kyo ya lu di premium dulu. Ya kalau buat yang cewek-cewek ya lu dapetnya ya cowok-cowoknya yang gimana, Bun? Ya yang ada-ada aja, kayak gimana? Mama Gupron, Nanda, Nanya Waloni, Kainama, Donditan. Lu jangan berharap ada Song Kang, ada Lee Min Ho, ada Brad Pitt, lu jangan harap. Lu yang ada-ada aja, makanya lu harus ke surga yang premium. Gimana supaya lu dapatnya tomat? Ya itu kalau lu nggak ngerasa rugi ya. Ya, makanya lu harus dapat surga yang premium supaya apa? Lu bisa request. Nah, apalagi yang kayak Pak Tobias PPIP. Caranya gimana Bun dapetinnya? Lu ngirim TikTok Universe ke gue. Lu dapet Juma emang bukan bencana. Itu cewek-cewek yang dapat Mama Gupron kayaknya sial ya. Lu bayangin Mama Gupron dikasih udah ngebel gitu. Ya Allah, udah peon gitu. Anjir gue. Bencana alam itu. Itu makanya daripada lu dapet sial ya kan, mending lu ke surganya Oten. Udah paling bener jadi malaikat. Iya udah paling bener itu, udah nggak ada yang lain gitu ya. Aduh, ya Oten kah? Iya dong, lu lihat dong Oten ini. Maaf yang bilang-bilang kaleng kongguan, dia mulut kalian ya. Nggak ada kaleng kongguan di sini. Nih Mas nih. Emas, gua beli emas pas lagi mahal-mahalnya. Lu mah mana sanggup? Lu nggak sanggup kayak gue. Aduh, agak bongkok gua lama-lama nih, keberatan Mas gua. Apa Yahya Waloni udah almarhum Bun. Iya, dia udah lagi dapat hadiahnya itu. Aku rendah hati Kak, surga biasa-biasa aja deh. Nggak ada Bang, surga biasa Bang. Di dalam iman Kristen surga cuma satu. Yang pakai
Yang pakai orang dapat apa ini? Pakai orang dalam dapat surga ya, Bun? Bukan. Bukan. Kalau neraka ada ekonomi sama VIP-nya nggak, Bun? Jadi kalau neraka itu ya ada tahapannya ya. Neraka pertama kerak-keraknya, katanya sih gitu. Ada kerak-keraknya, ada neraka paling bawah, berarti ada neraka tengah, mid apa ya? Bukan mid ya. Jadi ada tingkatannya gitu ya. Ada di atas, ada di bawah, ada bawah banget. Nah itu. Jadi semua ada lapisannya kayak wapertengo. Bunda itu rantitas, bukan rantetas, bukan. Ya, tuh dikasih Pak Tobias tuh. Thank you Pak Tobias. Ini Pak Tobias ini surganya bisa request ini. Alakar. Lu kan ala-ala babu. Iya. Kalau mid udah kayak Mobile Legend, Bun, ya kurang lebih begitulah. Bisa booking dulu nggak, Bun? Keep ke surganya. Bisa. Cara nge-keep surga itu gimana? Ya, lu amal-amal dulu, pahala dulu dibanyakin. Halo Kak, halo juga Kak Maria. Kalau berani debat sama Yusuf PI, mana saya berani, Bang? Saya mana berani? Orang bumi aja datar dibilang dia. Itu Yusuf PI yang ngegepengin bumi kan? Yang tadinya bulat jadi gepeng kan? Saya nggak berani saya. Ampun. Itu kan Yusuf PI yang bilang onta cuma ada di Arab kan? Nggak ada di Indonesia kan? Saya nggak berani. Takut saya. Nggak berani. Bumi aja digepengin. Nggak berani, Bang. Maaf ya Asma ya. Itu saya ampun saya. Ampun. Iya. Apalagi kalau lu Ripa ya, mohon maaf ya. Saya nggak berani saya. Dia mau bobanya aja kemana-mana. Oma kalungnya. Jangan main-main. Jangan main-main. Iya. Ini mohon maaf ya. Saya nggak suka teman-teman PK-PK-an gitu. Apa itu? Cari uang itu. Saya cari uang saya. Kaya saya. Nah. Enggak. Apa nih? Yang mau bahas mantel itu. Bun, SD dibombardir sama Iran. Apa SD? Nggak tahu aku. Nggak tahu. Kalung rapper, bukan. Ini ya, jangan lupa absen ya. Ini dikasih Pak Tobias, nanti kalian buka buat absen ya, teman-teman ya. Thank you ya. Selamat malam juga Pak Kanikir. Bunda bagi emasnya 1 dong. Nggak bisa, say. Ini tuh warisan. Nggak bisa. Bun, buka lagu Aisyah, Bun. Udah sih tadi. Udah. Cukup menjara saja, bukan. Jadi gini ya, ini tuh harta gonimah. Kalian tahu harta gonimah? Nah, ini dia. Jadi dulu almarhum laki gua itu ada harta gonimahnya. Itu ya. Aku fokus ke lagu, Bun. Bagus. Gitu ya. Nah, itu jangan lupa tuh absen tuh. Thank you Pak Tobias. Absen kalian semuanya ya. Harus begini memang. Absen kita semua. Thank you. Tapi ini nggak ada ini yang baru ya. Nggak pakai rantai kapal aja, Bun. Nggak. Aku dapat 1 koin. Iya ya. Thank you. Menyentuh sekali lagunya. Thank you Pak Tobias. Thank you. Kak Agatha udah kaya, guys.
Aku dari dulu kaya. Udah gue bilang, ini tuh harta gonima dari laki gue, almarhum laki gue. Tahu kan kalian kan, almarhum laki gue? Nah, itu dia. Sok kalau mau bertanya tentang iman Kristen nanya aja. Bun, sudah pecah perang dunia ketiga. Kalau perang dunia ketiga emang ada ya? Emang itu disebut perang dunia ketiga? Thank you Bang Rosa Risol. Aku nggak mengatakan itu sebagai perang dunia ketiga sih. Memang ya udah banyak korbannya. Serius? Gak paham sih aku. Kak boleh minta TF kak 20 aja buat beli makan. Minta TF 20 aja. 20 apa? 20 kilogram emas. Tapi bisa sih dibilang itu perang dunia ketiga ya. Soalnya udah banyak korban belum? Kalau nggak salah Iran sama Israel, Afghanistan sama mana itu? Nggak tahu aku. Tapi entahlah ya, nantilah ya, mungkin kita tunggu berita terbaru itu ditetapkan sebagai PD3 atau nggak tahu aku. Gitu ya, perang antar negara. Kapan Bunda ke Timur Tengah? Ya, tunggu ada sponsor dulu ya. Belum, itu cuma resiko perang nuklir. Oh gitu. Afghanistan sama Pakistan. Nah itu ya. Tapi sebenarnya ya itu nggak keren. Yang keren tau nggak apa? Konoha dengan pemerintahannya. Sebenarnya perang paling keren itu adalah ya Konoha dengan daging babi. Itu baru air sama. Ya kan? Kalau yang itu apa itu? Receh itu. Gak keren itu. Itu dikasih koron sama Pak Tobias, thank you ya Pak Tobias. Jadi sebenarnya yang perlu kalian perlu kalian komentari yang itu sebenarnya. Yang lainnya mah nggak ada. Bun, ke Malang mamaku ngefans sama Bunda. Malang itu di negara mana? Tunggu. Malang itu daerah mana itu? Benua apa itu? Bukannya apa-apa. Aku ini kan di Mekah. Aku nih di Arab. Jawa Timur. Oh, oke. Nanti ya. Iya, jadi sebenarnya Konoha versus pemerintahannya sih ya yang paling ini. Oh, benua Afrika ya, bebong mulu dibahas. Tapi itu yang kayak ini yang paling luar biasa sih sebenarnya dalam sejarah. Itu belum pernah ada. Ya kan? Jadi kan di dalam kitab suci dikatakan ya, Nabi Isa datang untuk membunuh babi. Nah, ini panitianya Isa udah datang menertibkan babi. Ya kalau babi aja udah ditertibkan, berarti ini udah aba-aba. Isa bakalan turun. Apalagi ya, babi kok disuruh tertib, ya binatang disuruh tertib. Tolong orangnya dulu ditertibin, jangan babinya. Jangan. Udah latihan memang. Iya, jadi itu bagian dari aba-aba ya, kemunculan Isa. Jadi hati-hati kalian, jangan main-main kalian, hati-hati ya. Panitianya kalau udah masuk berarti CEO-nya bentar lagi. MBG ya. Kak boleh minta tolong Kak, TF 20 aja boleh. Tolong ketik ya, TF 20, ketik TF 20. Di sini tuh Kak, ya apa-apa itu dalam bentuk tulisan. Iya, TF 20, ketik ya TF 20. Nah, itu dia. Iyalah. Sama seperti ada orang yang percaya tulisan, ya Anda harus percaya ini TF 20. Udah Kak, udah ditransfer ya Kak? Udah masuk belum? Coba cek Kak, cek TF 20. Nah, tuh
Udah Kak, udah masuk Kak. Silakan Kak, beli makan. Ketik DM ya. Apa sih? Memangnya salah aku apa? Oh, kamu salah karena belum nge-give pause sama saya. Itu salahnya. Belum ngasih topi tuh salah. Itu dia. Salib dipatahin nanti SSY dan Mesianik. Salib dipatahin ya. Kayaknya udah pernah di Cidahu. Ya, itu panitianya Isa juga itu. Yang kasus Cidahu itu kan salib udah dipatahin. Nah, itu sebenarnya udah panitia juga itu. Jadi ini udah deket banget ini. Ya kan? Nah, ini Bang Frontales ini mau ngalahin Pak Tobias ini. Mau ngalahin Pak Tobias dapat surga premium. Bang Frontales, kalau abang mau masuk surga premium kalahin dulu Pak Tobias. Pak Tobias itu dia udah PPIP. Tolong keluarin paus. Kalau nggak ngeluarin paus masih kalah ini, kalah. Gitu ya, pakai panitia atau mereka? Iyalah, pakai panitia. Udah beserta tim sesnya Isa. Iya dong, ketik topi. Aku nggak bohong, bener butuh Kak. Sama, aku juga nggak bohong. Bener Kak Kevina, aku nggak bohong. Tuh tadi itu tulisannya tuh TF20. Iya, jadi nggak boleh Kak. Kita memang bohong tuh nggak boleh. Ya, di sini kita ini harus jujur. Ada kan? Ada kan? Tuh, ada. Jadi nggak bohong, nggak boleh. Dan di dalam iman Kristen, bohong itu nggak boleh Kak. Itu, ya. Seperti itu. Tapi ya ada pengecualian ya. Bohong dalam hal-hal tertentu ada yang dibolehin. Contoh, misal kalau katanya ya dari ustadz yang aku dengar ya, kalau misalnya ada orang mau dibunbun, kalian tuh bohong. Waktu ditanya sama pembunbunnya, ada ngelihat si fulan nggak? Nah, abang boleh ngebohong. Nggak ada, bilang gitu. Nah, itu ada bohong-bohong yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Ada lagi bohong yang dibolehkan dalam beberapa hal. Contoh ya kan, suami istri gitu. Ini bohong kebaikan ya. Masuk dia ya. Ini kata Ustadz gini ya. Ceritanya sih gini ya. Misal ada istri nggak pandai masak, suaminya bohong ya. Padahal masaknya nggak enak, dibilangnya enak. Nah, ini boleh. Nih, jadi bohong itu cuman dalam keadaan gini aja. Satu lagi apa Bun bohongnya Bun? Bohong demi kebaikan lah. Itu. Ya contohnya ya, misal dia punya anak ya kan. Mamanya mau kerja, anaknya nangis-nangis, dibohongin. Oh, mamanya mau ke dapur. Nah, itu boleh. Ya, jadi dalam beberapa kasus tertentu itu dibolehin. Memang nggak apa-apa, itu bohong demi kebaikan. Namanya white lies. Jadi bukan white coklat aja. Jadi coklat itu bukan artinya coklat doang, tapi ada coklat yang putih. Nah, itu. Tapi aku juga sebenarnya bingung. White chocolate, coklat tapi putih. Ini kayak menolak logika loh. Ya kan? Sama seperti Tuhan Yesus gitu kan. Tuhan tak utusan. Gimana menurut kalian? Katanya Tuhan. Berarti kalau diutus gagal jadi Tuhan. Lah, gimana dengan coklat tapi putih? Apa ini? Coklat dalam warna putih. Berarti Tuhan dalam rupa manusia boleh dong. Iyalah, bohong aja bisa dibilang baik. Cemana itu? Iya toh? Kontradiksi Bun. Enggak lah. Dalam kondisi tertentu masuk dia. Tuh dia. Boleh berbohong dalam 3 hal. Boleh. Karena bohong itu ada yang diperbolehkan, ada yang diizinkan. Itu. Kondisional bohongnya, iya dong. Sekarang bukan hanya bohong aja, kondisional.
ayat aja bisa kondisional. Kak, mau paus. Jangan ngomong deh, langsung diketik, dipencet. Paus. Diketik, dipencet boleh gitu. si frontal langsung ngirim paus. Ini mah bukan tulisan, dalam bentuk gambar. Nah, nih, dalam bentuk gambar dia. Oh. Ada gebrakannya lo. Udah, nggak ada lagi yang mau ngasih paus. Dah, gue mau end live aja nih. Laper gue harus cari makan dulu, say. Nanti kita live lagi lah ya. Nggak ada paus, gue nungguin paus nggak ada dari tadi. Singa, bukan gitu konsepnya. Jangan salah ya, pokoknya jangan salah ngetik ya teman-teman ya. Kuyang mau cari makan dulu ya, bentar ya. Bunda harus cari makan karena bunda tuh kelaparan. Dari tadi live berapa jam ini? Ya, udah waktunya makan ini, udah 3 jam ya. Nanti kita live lagi ya teman-teman ya. Thank you yang semuanya yang udah tap-tap, yang udah memberkati. Pak Tobias thank you, Bang Frontales. Siapa lagi nih? Bang Silalahi thank you ya. Ini thank you loh, ini kontribusinya tiap saya live ini luar biasa nih. Kak Ros, Kak Melody, Bang Aga, Ducu, Agir, Edison, Ingen, semuanya ya yang nggak bisa saya sebutkan, thank you. Yang sudah memberkati pelayanan Bunda melalui Saweria yang ada di bio, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Atas berkat kalian semua juga, Bunda masih tetap bisa live sampai sekarang ini dan tetap cantik menjadi Ratu Arab. Ya. Damai di hati, damai di bumi, damai di sorga, dan damai juga di dalam hati kita ya. Thank you semuanya ya. Tritunggal Maha Kudus memberkati. Adik naik. Udah lewat. Aduh, apa? Nanti ya Bang M ya. Lu dari tadi gua live-nya udah sampai 6 jam. Nanti lagi ya. Thank you ya. Telat. Iya. Nanti pokoknya kita live lagi ya. Aku udah 20 SKS hari ini ya. Salam.